wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Namun dalam suasana yang berbeda dari biasanya. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan dan memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita bisa terus mengisinya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, terutama bersama pasangan kita dan keluarga tercinta. Ramadan merupakan bulan di mana setiap muslim diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat memaksimalkan diri beribadah. Baik ibadah mahdoh, yaitu ibadah ritualnya, atau yang ghairo mahdohnya. Dan sudah seharusnya kita semua tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini. Ramadan juga sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, termasuk untuk menguatkan nilai-nilai agama dalam keluarga kita sebagai seorang muslim. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan bersama selama Ramadan yang dapat dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga, saling mendekatkan antar keluarga, dan menambah ilmu agama tentunya. Karena keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kecintaan anggota keluarganya kepada syariat Islam dan pembiasaan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Ramadan inilah bulan ibadah di mana Allah taburkan pahala berlimpah agar mudah dipanen oleh setiap muslim yang beribadah di bulan ini. Dengan amal yang sama, Allah lipat gandakan ganjarannya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Sahabat muslimah, ibu-ibu sholihah, kita bisa menjadikan Ramadan kita tahun ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk semakin merekatkan hubungan dengan pasangan. Barangkali tidak sedikit pasangan yang sulit untuk mencari momen kebersamaan di 11 bulan yang lain. Bulan Ramadan inilah bulan Ramadan yang bisa menjadi momen dan kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan, saling memahami satu sama lain, dan ajang meraih pahala bersama. Insya Allah kita semua percaya Allah pasti akan senantiasa memberikan kemudahan segala urusan-urusan kebaikan hamba-hambanya, terutama di bulan yang agung ini, di bulan yang penuh berkah ini. Maka manfaatkanlah ibu-ibu sholihah bulan ini, bulan yang mulia ini, untuk menjadikan pernikahan kita lebih barokah lagi, lebih harmonis, lebih sakinah, mawadah, dan rahmah. Baik sahabat muslimah, ibu-ibu sholihah yang Allah muliakan, mungkin ada beberapa hal di bulan Ramadan ini yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan dan semakin mempererat hubungan kita, terutama dengan pasangan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus belajar memaafkan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lebih bermurah hati memberikan ampunan atas segala kesalahan hamba-hambanya, memberikan ampunan atas segala dosa-dosa hambanya. Namun, ampunan Allah tak akan terjadi bila kesalahan kita pada sesama manusia, termasuk pada pasangan kita, tidak terlebih dahulu kita perbaiki. Dalam hal ini, cobalah ibu-ibu sholihah
untuk kita mengingat-ingat kesalahan kita, sikap dan tutur kata kita kepada pasangan. Kalau perlu, genggam jemari tangannya, rengkuh bahunya, dan mintalah maaf agar Allah melimpahkan maghfirah di bulan yang mulia ini kepada keluarga kita. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah, yang dapat kita lakukan adalah mengasah kepedulian. Ramadan juga bulan kesibukan, terutama bagi istri biasanya yang sibuk menyiapkan hidangan berbuka dan sahur bagi suami dan anak-anak. Karenanya para suami, asahlah kepekaan dan kepedulianmu. Bantulah istri dalam kesibukannya, mulai dengan hal-hal yang kecil. Seperti apa? Seperti membawakan makanan ke meja makan, membereskan bekas sahur atau berbuka, atau membelikan hidangan sahur atau untuk berbuka. Pernikahan itu akan semakin terasa kebersamaannya manakala kita memberikan kepedulian pada pasangan dari hal-hal yang kecil. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah bahwa Ramadan merupakan momen untuk berbuka bersama. Para suami meskipun tetap bekerja di bulan Ramadan, bahkan mungkin jarak tempuh kantor ke rumah cukup jauh, tapi usahakanlah suami sesering mungkin untuk dapat berbuka bersama istri dan anak-anak di rumah. Ketika pekerjaan di kantor telah selesai, maka bergegaslah untuk melakukan iftar, buka bersama orang-orang tercinta meski tak bisa setiap hari. Di sini akan sangat terasa kebersamaannya ketika anak-anak dan istri merasa bahagia bila suami atau ayah juga hadir dalam agenda buka puasa bersama di rumah. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Selain itu, Ramadan merupakan momen untuk melaksanakan ibadah bersama. Suami bisa menjadi imam sholat tarawih misalnya, atau bisa juga memilih tempat tarawih yang menyenangkan bagi kita dan pasangan. Ya, jalan-jalan keluar beli cilok aja sama suami, biasanya istri udah bahagia ya. Apalagi ini momen Ramadan, jalan bareng untuk sholat tarawih. Dari perjalanan menuju masjid hingga nanti kembali ke rumah itu akan terasa berbeda. Ya, semoga Allah senantiasa merahmati para pasangan suami istri yang giat beribadah dan beramal soleh, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dalam mempererat hubungan kita dengan suami, mempererat hubungan kita dengan pasangan, yaitu kendalikan emosi. Puasa adalah separuh kesabaran, dan orang yang berpuasa diminta untuk tidak mudah emosi dan berkata keji. Berapa banyak sih suami istri dengan enteng lidahnya melontarkan amarah, berkata kasar pada pasangannya. Dan tak jarang hingga terjadi kekerasan fisik. Nah, sungguh ini bukanlah pasangan yang terbaik. Di bulan kesabaran ini, Allah meminta kepada kita untuk berlatih mengendalikan amarah. Menyuruh kita mengendalikan emosi dan mengendalikan lisan kita. Nah, ibu-ibu salihah, yuk kita belajar bersabar menghadapi kekurangan suami, dan para suami juga belajarlah untuk memberikan respek pada istri dan tidak mudah marah. Insya Allah pintu surga akan Allah buka bagi mereka yang tidak mudah marah. La taghdab walakal jannah. Kemudian yang terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan? Senantiasa berdoa untuk kebaikan bersama. Bulan Ramadan adalah bulan mustajab, bulan di mana doa mereka yang berpuasa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa di bulan ini untuk kebaikan dan keberkahan pernikahan kita. Mohonkan pada Allah supaya membuat cinta yang telah tumbuh sejak awal pernikahan, kalau diibaratkan bunga itu ya semakin merekah, dan semoga langgeng hingga ke dalam jannahnya kelak. Minta juga kepada Allah
agar Allah menghilangkan perselisihan antara kita dengan pasangan. Dan semoga Allah memberikan jalan keluar kepada kita manakala ada persoalan. Dan semoga kita diberikan keturunan yang solih dan solihah sebagai penjaga agama ini. Sahabat muslimah, ibu-ibu solihah, semoga di bulan Ramadan ini keluarga kita semakin harmonis, semakin sakinah, mawadah, dan rahmah. Demikian sahabat muslimah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.